Selamat pagi teman-teman, selamat datang di kelas penginderaan jauh untuk vegetasi dan penggunaan lahan pertemuan ketiga. Selamat datang kembali bersama saya Taufik Ijazah Ahmad sebagai practical instructor di bawah dosen Ibu Dela Yulestari SSI MSI. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang pemotongan citra dan penggabungan citra. Nah, sebelum itu saya sarankan teman-teman untuk selalu menjaga kesehatan dan juga semoga teman-teman dalam kelas hari ini dapat menyimak dan kemudian melakukan praktik dengan baik. Oh iya, praktik yang akan kita lakukan hari ini merupakan praktikal dasar yang akan teman-teman pasti lakukan ketika berhadapan dengan citra satelit. Mengapa akan pasti dilakukan, kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, praktikum kita hari ini melingkupnya memotong dan menggabungkan citra. Nah, citra ini memiliki spesifikasi tersendiri. Nah, spesifikasinya tersendiri ini dia memiliki panjang kali lebar yang spesifik tergantung penyedia citranya apa. Nah, panjang kali lebar atau luasan dari coverage citra tersendiri pasti berbeda dengan area pengamatan teman-teman, baik itu yang terikat secara administratif atau terikat terhadap suatu momen tertentu seperti bencana ataupun perencanaan strategis dan lainnya. Oleh karena itu, citra satelit perlu untuk dipotong ketika luasannya terlalu luas, dan juga perlu digabungkan ketika luasannya kurang gitu. Nah, untuk itu teman-teman harus menyiapkan datanya. Ada dua data sebenarnya. Yang pertama citra satelit Landsat 9 dan yang kedua data administrasi wilayah. Jadi wilayah yang menjadi indikator citra itu dipotong atau digabungkan itu dari data administrasi pada praktikum ini. Nah, pada praktikum hari ini kita akan melakukan 3 step utama. Yang pertama, mendownload data administrasi dengan GADM, yang dimana GADM ini merupakan data administrasi yang bersifat open source dan juga free to download, sehingga teman-teman nggak harus buat akun terlebih dahulu untuk mendownloadnya. Kemudian kita akan melakukan proses data understanding untuk memahami data GADM ini seperti apa, dan selanjutnya kita melakukan persiapan data GADM sebelum menjadi tolak ukur dan parameter pemotongan dan penggabungan citra. Nah, pemotongan citra sendiri kita menggunakan tools clip dan extract by mask yang nanti akan kita bandingkan, dan selanjutnya untuk menggabungkan citra kita menggunakan tools mosaic to new raster. Baik, kita akan langsung masuk ke proses praktikumnya. Nah, teman-teman harus mendownload dan mengekstrak dulu data citra satelit dan data GADM. Nah, setelah diekstrak, teman-teman bisa langsung add-nya ke ArcGIS. Nah, caranya teman-teman masuk ke katalog, arahin kursor ke katalog, di folders teman-teman klik kanan dan add folder connections, dan pilih target file teman-teman simpan datanya. Nah, untuk data understanding dari data GADM 36_IDN ini merupakan data GADM yang spesifik di negara Indonesia. Nah, GPKG ini merupakan singkatan atau format file dari GeoPackage, yang artinya di dalamnya terdapat package data. Nah, GADM 36 ini memiliki 5 level, dari level 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, dari kelima level ini, level keempat itu merupakan detail paling rendah, dan juga level 0 ini detail paling luas. Kita lihat bahwa GADM level 0 ini merupakan luasan secara nasional
tanpa terbagi oleh batas administrasi apapun. Sedangkan GADM level 1 ini terbagi atas provinsi, level 2 atas kota dan juga kabupaten, nah level 3 ini atas kecamatan, dan yang keempat ini lebih detail lagi, dia terbagi atas batas administrasi desa. Nah, yang mana yang akan kita pakai? Nah, tergantung dari citra atau tergantung dari area pengamatan mana yang teman-teman ingin pilih. Berhubung citra satelit yang saya gunakan berada di wilayah Aceh, hal ini juga disebabkan karena ketersediaan gambar citra satelit yang bersih dari awan. Kebetulan saya menemukannya di daerah Aceh sebagai bahan pembelajaran, sehingga saya akan memilih area yang berada di wilayah Banda Aceh. Saya akan menggunakan data GADM level 3. Baik, seperti ini. Dan saya akan menggunakan daerah namanya Kecamatan Setiabakti dan juga Kecamatan Krueng Sabe. Nah, setelah teman-teman mengerti datanya, baik itu dari level 0 sampai level 4, yang artinya kalau level 3 ini teman-teman bisa baca bahwa ini adalah kecamatan. Jadi teman-teman bisa paham bahwa garis-garis yang berada di dalam pulau ini merupakan batas administrasi kecamatan. Selanjutnya kita akan mempersiapkan data GADM ini untuk dapat digunakan sebagai area pemotong dan area tolak ukur penggabungan dari citra satelit yang akan kita kerjakan. Nah, jadi kita akan mengekstrak wilayah namanya Setiabakti dan juga area Krueng Sabe. Nah, kita ekstrak untuk memisahkan dia dari wilayah administrasi lain, dan akan kita gunakan fitur export. Pertama kita masuk ke ribbon map dan klik select untuk memilih area Setiabakti ini. Kemudian kita export dengan fitur export features. Kita berikan nama Setiabakti. Oke. Ya. Setiabakti. Kemudian kita memisahkan juga area Krueng Sabe. Nah, selain dengan ekspor ini, sebenarnya juga ada cara yang lebih singkat. Teman-teman bisa langsung manggil area wilayahnya. Nah, caranya akan saya praktikkan dengan cara memotong, sekalian dengan cara memotong gitu. Nah, anggap kita hilangkan checklistnya. Krueng Sabe nggak muncul ya. Oh iya, saya nampaknya melakukan kesalahan. Kita ekstrak lagi. Oh iya, lupa, belum dipilih daerah Krueng Sabe-nya. Baik, kita ekspor ulang. Pastiin teman-teman juga sudah memilih area Krueng Sabe-nya. Kita berikan nama dan klik OK.
Nah, seperti ini dia sudah terekstrak dua wilayah ini secara terpisah. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke proses pemotongan citra. Nah, tools untuk melakukan pemotongan, penggabungan dan operasi-operasi terhadap citra atau gambar lainnya ada di Rebound Analysis dan di menu Tools. Nah, setelah itu teman-teman kita akan pakai tools yang pertama yaitu Clip. Oke, kita pilih input filenya. Nah, input file ini merupakan file mana yang akan dipotong. Kita pilih oh ya, maaf, salah. Nah, Clip raster. Nah, ya. Kita pilih input raster itu data citra yang mau kita potong sebagai inputan. Kita pilih ini LC9 band 2. Output extend-nya kita pilih Setia Bakti. Dan kita berikan nama outputnya Setia Bakti juga. Seperti ini, dan kita klik run. Baik, kita juga akan potong dengan ya baik. Nah, ini adalah hasil pemotongan dengan tools Clip. Lalu bagaimana dengan tools Extract by Mask? Nah, kurang lebih parameternya juga agak mirip dengan Clip, dimana kita harus memasukkan input datanya terlebih dahulu, data raster yang akan kita potong, dan juga input pemotongan. Tolak ukur pemotongan kita pilih drawing sempit. Output rasternya kita pilih drawing. Kita run. Nah, bedanya output dari proses Clip dan juga dari Extract by Mask ini seperti ini. Nah, sebenarnya teman-teman bisa lihat bahwa Clip itu dia memotong berdasarkan polygon shape, bukan polygon, shape output extend, sehingga dia akan bentuk yang kotak seperti ini. Nah, kalau dari Extract by Mask dia akan meniru bentuk polygon dari file yang teman-teman jadikan tolak ukur pemotongannya seperti apa. Di kurang lebih seperti itu bedanya. Dimana kalau secara singkat, Clip itu dia akan menghasilkan bentuk yang kotak sesuai dengan square output square extend-nya. Ya, jadi dia menyesuaikan dengan square extend, dan juga kalau kita pakai Extract by Mask dia menyesuaikan dengan polygon extend-nya, sehingga bentuknya bisa benar-benar mirip gitu. Oleh karena itu dalam pemrosesan data yang bentuk poligonnya tidak beraturan, penggunaan Extract by Mask itu sangat baik digunakan, karena akan menghemat waktu pemrosesan dan juga mempermudah pengamatan, karena bentuk pemotongannya sangat menyesuaikan dengan tolak ukur atau area atau tolak ukur lain, parameter lain yang teman-teman jadiin sebagai faktor pemotong citranya gitu.
Nah, untuk menggabungkan citra, saya akan menggabungkan daerah Setiabakti dan Krueng Sabe. Nah, untuk menggabungkannya, terlebih dahulu kita kesampingkan dulu data dari Setiabakti yang bentuknya persegi ini, dan saya akan buat lagi data Setiabakti dari tools extract by mesh. Jadi kita run kalau udah selesai melakukan setting parameter, dan ya outputnya sudah terlihat. Nah, untuk menggabungkan kedua citra, teman-teman dapat menggunakan tools Mosaic to New Raster. Seperti ini. Jadi teman-teman tinggal cari namanya di tab search di atasnya. Nah, input raster atau file yang akan teman-teman gabung, teman-teman pilih kedua file ini. Yang pertama teman-teman bisa masukin file Setiabakti, dan yang kedua teman-teman bisa masukkan daerah Krueng Sabe. Nah, output location teman-teman bisa kosongin karena nggak ada yang harus diisi dia. Nah, teman-teman pilih pilih geodatabase dari teman-teman nyimpan filenya. Saya nyimpan file di pertemuan 3, atau maka saya nyimpan di pertemuan 3.geodatabase gitu. Nah, ada sedikit perbedaan. Kalau teman-teman nyimpan file di geodatabase, maka dia nggak butuh ekstensi. Kalau teman-teman nyimpan file di luar geodatabase, maka dia membutuhkan ekstensi. Nah, perbedaannya ekstensi dengan tidak ekstensi itu saya contohkan. Let's say beri nama gabung Setia dan Krueng. Nah, kalau tanpa ekstensi nama filenya cukup sampai di sini. Tapi kalau dia disimpan di luar geodatabase dan membutuhkan ekstensi, kita kasih titik dan juga kita kasih format TIFF. Oke. Nah, kurang lebih perbedaannya ada seperti itu. Selanjutnya, kalau menggabungkan raster, teman-teman akan diminta untuk memasukkan number of bands. Nah, cell size ini dia merupakan besaran atau luasan per pixelnya. Kita bisa masukkan 30 karena resolusi spasial per pixel dari Landsat 9 ini 30 meter, dan number of bands-nya 1 karena gambar ini bukan merupakan gabungan dari beberapa band, melainkan hanya band 2 saja. Baik, setelah disesuaikan presetnya, kita run, dan nampaknya ada kesalahan karena highest number 255 sampai 255 ya. Kita run lagi, kita kosongkan cell size-nya. Tetap juga ya. Oh iya, lupa. Teman-teman perlu melihat pixel type-nya terlebih dahulu. Teman-teman klik kanan di file dan klik properties, klik source, klik raster information. Oh, ternyata pixel depth-nya dia 16 bit. Maka kalau 8 bit
nilai maksimalnya akan dipaskan ke 2 pangkat 8. Di mana 2 pangkat 8 sini nilai maksimalnya adalah tadi 255. Jadi kita harus dia ke 16 bit unsigned. Size-nya kita isi 30 lagi dan kita run. Nah, sudah muncul hasilnya. Seperti ini hasilnya, hasil citra yang sudah digabungkan. Baik, ini hasil dari Mosaic Pioneer Raster atau menggabungkan citra. Seperti itu. Nah, hari ini teman-teman belajar cukup banyak, mulai dari bagaimana memperoleh data administrasi untuk parameter area pengamatan, kemudian juga bagaimana memahami data GADM atau data administrasi karena terdiri dari beberapa level, kemudian juga bagaimana mempersiapkan data administrasi yang masih mentah untuk diekstraksi berdasarkan wilayah tertentu untuk sebagai parameter pemotong citra. Kemudian juga teman-teman sudah belajar perbedaan tools clip dan extract by mask. Selanjutnya juga teman-teman sudah mempelajari bagaimana menggabungkan citra itu sendiri. Nah, selanjutnya teman-teman saya berikan tugas untuk juga sebagai persiapan praktikum di pertemuan 4, di mana teman-teman harus melakukan pemotongan citra sama caranya seperti yang sudah saya contohkan di area yang sama juga, dan dilakukan terhadap band 1 sampai dengan band 11. Jadi ke 11 band ini harus teman-teman potong sebelum pertemuan 4 dan dipotong berdasarkan area Kroeng Sabe dan Setia Bakti. Baik, berarti saya sudahi pertemuan ketiga ini. Semoga pertemuan ini bermanfaat dan juga semoga teman-teman dapat terus mengikuti kelas ini sampai dengan beres nanti. Terima kasih atas semua perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Sampai jumpa di pertemuan 4. See you.